Bab 791, Bekerja Sama. Kamehameha. Di bawah sorotan publik, tubuh Bu yang membengkak tiba-tiba tenggelam, lengannya ditekuk ke depan dan cahaya putih terang keluar dari tangannya. Bagaimana kalau aku juga bergabung denganmu? Saonel muncul di sisi Bu dan Gohan dan langsung bergabung dalam pertarungan keduanya. Kekuatan ketiganya hampir sama, jadi mereka secara alami tidak akan membentuk aliansi, dan tentu saja, mereka juga tidak akan berdiri di samping untuk mempertahankan kekuatan mereka dan mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Bu tidak memahami hal-hal ini, tapi Mei Fei telah memberitahunya sebelum turnamen bahwa jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, cukup bertarung terlebih dahulu dan kemudian melawan yang lain, tetapi jika salah satu dari mereka cukup kuat, maka lawanlah yang kuat terlebih dahulu, lalu lawan yang lebih lemah. Bu selalu mendengarkan perkataan Mei Fei, sehingga terjadi serangkaian perkelahian sengit. Terkadang Saonel melawan Gohan dan Majin Buu bergabung, saat Majin Buu melawan Saonel, Gohan akan ikut bergabung. Tentu saja, lebih sering lagi Gohan dan Saonel mengeroyok Majin Buu. Siapa yang menyuruhnya memiliki teknik aneh seperti itu? Tiga pasang lengan terus-menerus bertabrakan, kecepatan serangan mereka semakin cepat, dan dalam sekejap, ketiganya telah bertarung tidak kurang dari 100 kali. Hebat, pertarungan mereka sangat menarik. Mata Goku bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia pun segera ingin memasuki arena dan bertarung. Anak Gohan harusnya menang, lagi pula, pertumbuhannya terlihat jelas bagi semua orang. Vegeta mengerutkan kening. Pertarungan antara mereka bertiga sudah mencapai akhir dan siapapun bisa saja menang. Sulit untuk mengatakannya, kamu tahu kalau kemampuan Majin Buu sangat aneh. Goku menggelengkan kepalanya. Gohan memang menjadi lebih kuat, tapi dia secara pribadi merasakan betapa anehnya Majin Buu. Vitalitasnya yang kuat dan kemampuannya yang tak terduga, tidak sembarang orang bisa melawannya. Mendengar perkataan Goku dan mengingat turnamen 5 tahun lalu, Vegeta terdiam. Kecuali beberapa orang di tempat turnamen, orang-orang lainnya secara bertahap tidak dapat melihat dengan jelas pertarungan ketiganya. Adri, Bardock, dan yang lainnya memperhatikan dengan serius, berseru dari waktu ke waktu. Sungguh perjalanan yang berharga bisa menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Ledakan, sinar energi terang menembus perut merah muda Bu, menembus lubang besar. Bahkan pemandangan di belakangnya bisa dilihat dari depan, tapi Bu sepertinya baik-baik saja. Dia menyeringai dan menarik napas dalam-dalam, dan uap panas keluar dari lubang di tubuhnya. Dengan bunyi, bang, lubang besar di perutnya segera kembali ke keadaan semula. Meludahkan gelembung, Bu terkikik dan terus melawan Gohan dan Saonel. Saya tahu tubuh Majin Buu tidak bisa dihancurkan, seru Goku. Itu benar, Bu, ayo dan hancurkan mereka semua. Mei Fei tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang dari alam semesta lain tidak mengetahui bahwa Majin Buu memiliki kemampuan seperti itu. Melihat Majin Buu menunjukkan vitalitas yang begitu mengejutkan dan kuat, mereka semua tercengang. Hei, ada apa dengan pria itu? Dia menerima lubang besar di perutnya tapi sepertinya dia baik-baik saja. Bukankah ini terlalu busuk? Champa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Champa sama, pria bernama Majin Buu itu tampaknya memiliki vitalitas yang luar biasa, yang sangat langka di multiverse. Ada makhluk hidup di dunia ini. Mulut Champa terbuka lebar, pupil emasnya menatap. Bahkan God of Destruction tidak memiliki vitalitas yang berlebihan. Keberadaan Buu pada dasarnya merupakan tantangan terhadap rasionalitas. Ada apa dengan tubuhnya? Hehe, skill Buu lebih dari itu. Bahkan jika dia diledakkan menjadi bubuk, dia masih bisa pulih. Mei Fei berkata dengan bangga. Hei, Kai tertinggi, apakah Majin Buu yang membunuh Kai tertinggi lainnya di alam semesta 7? Virus tidak lagi tenang, kakinya gemetar saat dia bertanya kepada Kai tertinggi timur dan orang lain di sebelahnya. Dengan keringat dingin yang menetes di dahinya, Kai tertinggi timur mengingat kejadian di zaman kuno dan merasa sedikit takut, ya, dewa penghancur sama. Majin Buu memiliki tubuh yang hampir abadi, meskipun hancur menjadi bubuk, selama satu sel saja bertahan, dia dapat hidup kembali tanpa batas. Tapi lawan jahat Majin Buu telah dihancurkan oleh Siaya sama, jadi dia seharusnya tidak mengancam alam semesta sekarang. Saya tidak peduli apakah dia mengancam alam semesta atau tidak. Memenangkan turnamen adalah hal terpenting saat ini. Virus melirik Kai tertinggi timur. Universe 7 memiliki orang yang merepotkan. Kenapa dia tidak memberitahunya lebih awal? Dia bahkan tidak siap sedikit pun. Berteriak kepada Gohan, putra Goku, jatuhkan pria bernama Majin Buu itu bagaimanapun caranya. Sekalipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri, bak terbesar harus dilenyapkan. Terlalu beresiko jika dibiarkan begitu saja. Mengerti, Gohan menjawab, mata birunya sedikit menyipit dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih ganas. Sambil menghela nafas pelan, sosok hijau tua muncul di samping Gohan. Saonel memandang Gohan dan menghela nafas pelan. Saat ini, jika keduanya tidak bergandengan tangan, salah satu dari mereka tidak akan mampu menekan Majin Buu sama sekali. Bang, 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 arena besar itu tidak bisa berhenti bergetar. Perkelahian dimulai lagi. Bu, Gohan dan Saonel semuanya adalah ahli yang luar biasa, dan semuanya memiliki teknik ofensif yang aneh. Saat Saonel dan Gohan bergabung, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk menekan Majin Buu. Gohan sebenarnya telah bekerja sama dengan Saonel. Wajah tampan Siaya tersenyum, tapi dia juga memahami kekhawatiran di hati mereka. Ini adalah pertarungan tiga arah yang tidak pasti.
Jika seseorang terlalu kuat atau memiliki kekuatan yang mengancam, dia pasti akan ditekan oleh orang lain. Inilah yang terjadi pada Majin Buu sekarang. Fisiknya yang aneh dikombinasikan dengan tekniknya yang luar biasa terlalu berlebihan, yang menyebabkan mereka bergabung dan menyerangnya. Ya, Majin Buu berteriak dengan marah. Namun, setelah Gohan dan Saonel bergabung, situasinya tidak dapat diubah, belum lagi Gohan awalnya memiliki kekuatan yang setara dengannya, dan dengan tambahan Saonel yang sama kuatnya, Majin Buu akhirnya kalah dan kembali ke sisi Mei Fei, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Setelahnya, Gohan akhirnya menang dalam pertarungan antara dirinya dan Saonel. Setelah babak keempat selesai, dilanjutkan dengan babak kelima. Alam semesta 10 mengirimkan Siang, dan alam semesta 7 tetaplah Gohan. Ho 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 ho, sepertinya giliranku untuk bertarung. Frieza, yang dengan dingin menyaksikan pertarungan dari bawah, bergumam dengan suara rendah. Melihat lawannya adalah dua orang Saiyan, mata merahnya tiba-tiba meledak dengan aura dingin seperti api penyucian, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, dia mengeluarkan tawa khasnya, ho 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 ho. Super Saiyan, kali ini aku akan menghabisimu secara pribadi. Frieza berkata dengan muram. Champa memperhatikan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan kejam, Frieza, ingat misimu. Kamu harus memenangkan babak ini, atau aku akan menghancurkanmu. Jika Frieza juga kalah, dia hanya akan memiliki satu orang di universe 6 miliknya. Champa tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Terserah kamu, Dewa Penghancur, sama. Frieza menahan amarahnya dan kata demi kata diucapkan dengan muram. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bola naga raksasa di langit. Ingat kata-katamu. Champa menatap Frieza dengan dingin. Siang, lawan kita adalah Frieza. Gohan mendekati Siang. Sepertinya kita harus bergabung. Siang mengangguk. Bahkan jika dia berubah menjadi Dewa Super Saiyan dan mencapai level yang cukup tinggi di alam ilahi, kekuatannya masih kalah dengan Vegeta. Untuk menghadapi ahli seperti Frieza, dia mendapat banyak tekanan. Jadi, dia harus bergabung dengan Gohan, yang hanya berjarak sedikit dari alam ilahi. Bab 792, Bentuk Emas. Ho, apa menurutmu hanya kalian berdua yang bisa mengalahkan raja ini? Dengan ekornya yang bergoyang, Frieza menaiki tangga arena selangkah demi selangkah. Sesampainya di hadapan Siang dan Gohan, ia menyilangkan tangan di depan dada dengan sikap anggun, berpose angkuh bak kaisar alam semesta. Kulit putihnya yang bersinar berkilau dengan cahaya dingin. Mata tajam berwarna merah darah Frieza sedikit menyipit, Super Saiyan, perjalananmu berakhir di sini. Setiap kali saya melihat kalian, raja ini selalu memiliki keinginan untuk mencabik-cabik kalian. Wajah tampan Siang memandang Frieza dan berkata dengan dingin, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Ho, kamu tidak akan pernah tahu. Frieza terlihat tenang dan anggun seperti biasanya, namun suaranya yang serak penuh dengan niat membunuh. Meskipun Champa mengatakan apakah dia memenangkan turnamen atau tidak, dia akan musnah pada akhirnya, namun dia akan tetap memberikan yang terbaik saat bertarung. Dewa Penghancur yang apa? Mereka hanyalah seseorang yang lebih kuat. Jika dia bisa mendapatkan bola naga super, siapa yang peduli dengan Dewa Penghancur? Dia tidak mengetahui kekuatan Dewa Penghancur di masa lalu, tapi sekarang dia mengetahui dan memahami perbedaan di antara mereka. Jadi, ambisi Frieza pun semakin meluas. Jika saya ingin menguasai alam semesta, saya tidak punya pilihan selain menghadapi Dewa Penghancur. Mereka ditakdirkan hanya menjadi batu sandungan sementara dalam proses penaklukan alam semesta. Dia pasti akan melenyapkan mereka di masa depan. Dia mungkin untuk sementara dikendalikan oleh Dewa Penghancur Champa dan yang lainnya, tapi dia tidak akan patuh. Saat dia mendapat kesempatan kecil, dia akan merencanakan tindakannya, dan kemudian terus menjadi lebih kuat hingga tidak ada yang bisa menahannya. Tapi sebelum itu, dia harus mengurus para Super Saiyan yang penuh kebencian ini. Jika dia membunuh Super Saiyan muda ini di depan para Saiyan, bukankah mereka akan sangat marah? Frieza mengangkat kepalanya, sebuah pikiran gila muncul di matanya. Namun dia langsung menghela nafas dengan menyesal karena membunuh orang tidak diperbolehkan di turnamen semesta. Pembatasan yang tidak masuk akal. Gohan, bersiaplah untuk bertarung. Siang mengangguk tegas pada Gohan. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Gohan menjawab dengan tenang. Tiba-tiba, keduanya meningkatkan kekuatan mereka ke puncak. Puff, kabut memenuhi sekeliling dan energi Dewa Super Saiyan Siang melonjak seperti mesin super yang bekerja dengan kekuatan penuh. Sinar cahaya merah terang menyelimuti tubuh mereka dan kabut energi tipis berubah menjadi energi yang nyaris tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Melihat Siang mengeluarkan kekuatan penuhnya, Gohan pun berteriak keras dan auranya langsung melambung tinggi. Cahaya keemasan berkedip-kedip beberapa kali dan kemudian menghilang sebelum seluruh tubuhnya menyala dengan kilatan putih. Saat ini, rambut Gohan telah berubah kembali menjadi ungu muda dengan segumpal kecil rambut ungu pendek bergoyang di depan keningnya. Hei, bentuk apa ini? Apakah ada juga beberapa transformasi Super Saiyan? Frieza sangat penasaran. Dia pernah melihat Super Saiyan emas, yang cukup populer, dan wujud Vegeta yang berwarna merah tua sebelumnya, dan sekarang dia juga telah melihat yang berwarna merah dan tidak berwarna. Mengapa Super Saiyan memiliki begitu banyak warna? Namun, transformasi Gohan dan Siang hanya menarik sedikit ketertarikannya dan tidak cukup menarik perhatiannya. Mata Siaya berbinar saat melihat wujud Gohan dan mau tidak mau mencondongkan tubuh ke depan sedikit.
Ini sebenarnya adalah keadaan mistik, dan ini adalah keadaan mistik yang sangat dekat dengan alam ilahi. Xiang bisa menjadi Dewa Super Saiyan karena bimbingan terus-menerus dari Xia sejak ia masih kecil. Sebelum turnamen semesta, Xia juga memberi mereka pelatihan khusus di ruang waktu hiperbolik selama 5 hari, yang totalnya adalah 5 tahun. Ketika turnamen akan dimulai, Xiang telah memahami transformasi Dewa Super Saiyan. Sedangkan keadaan mistik Gohan menjadi sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam 5 hari terakhir, apa yang dialami Gohan? Kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Keadaan mistik ini jauh lebih dalam daripada keadaan yang dicapai Gohan di karya aslinya, dan hampir setara dengan Dewa Super Saiyan. Hehehe, itu semua karena aku. Saya membuka potensi Gohan. Di tribun penonton Universe 7, Kai tertinggi yang lama tersenyum bangga. Meski sebelumnya Gohan juga cukup kuat, namun ia mampu mencapai alam misterius berkat kemampuan Supreme Kai yang lama. Leluhur, kapan kamu membuka potensi Gohan? Kai tertinggi timur terkejut. Supreme Kai yang lama tampak bangga pada dirinya sendiri, itu atas permintaan Tuan Whis. Meskipun saya tidak tahu bahwa turnamen seni bela diri yang melibatkan 3 alam semesta akan diadakan pada saat itu, saya harus berhadapan dengan Pak Whis. Saya benar-benar tidak menyangka ini akan berguna. Hanya beberapa hari sejak dia mengeluarkan potensi Gohan. Leluhur, kamu benar-benar memiliki pandangan ke depan. Kata Kai tertinggi timur memuji. Semakin kuat Gohan, semakin besar peluang Universe 7 mereka untuk menang. Bisa dibilang, Gohan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya di ronde sebelumnya. Benar-benar kejutan. Tidak, Tuan Whis lah yang penuh perhatian. Kai tertinggi tua membungkukkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum. Ternyata Gohan menyembunyikan kekuatannya. Bahkan aku tidak mengetahuinya, gumam Goku. Melihat putranya menunjukkan wujud yang benar-benar baru, dia cukup bersemangat. Tidak buruk, Vegeta mengangguk, tapi dia masih sedikit khawatir. Dengan kekuatan Gohan saat ini dan gabungan kekuatan Xiang, saya tidak tahu apakah mereka masih bisa menahan serangan Frieza. Di tribun penonton Universe 6, Champa sangat tidak puas. Lama-lama ternyata kontestan Universe 7 itu menahan tenaganya, lalu kenapa dia satu tim dengan Saunel sebelumnya untuk menghadapi Majin Buu? Sekarang dia telah maju ke babak berikutnya sendirian. Dia sangat tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa membuka potensinya? Champa menjadi mudah tersinggung, kehilangan akal sehatnya. Champa, ini terjadi sebelum turnamen, dan bukan selama turnamen, jadi kamu tidak punya hak untuk disalahkan. Virus menatap tajam ke arah Champa. Lagi pula, apa yang terjadi pada putaran sebelumnya disebut strategi. Apakah Anda memahami strategi? Virus mengerutkan bibirnya dengan puas. Bekerja sama dengan Saunel untuk menghadapi Majin Buu, sehingga meminjam kekuatan Majin Buu untuk melemahkan Saunel, dan kemudian mengalahkannya. Gohan memenangkan pertandingan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Dari sudut pandang situasi keseluruhan, itu adalah hal yang paling sempurna. Pendekatan Gohan yang tidak konvensional sangat sejalan dengan selera Virus. Poin utamanya adalah anak ini, Gohan, sangat menentukan. Hanya dengan sedikit pelatihan, dia bisa menjadi hebat. Universe 7 mereka akhirnya menghasilkan seorang ahli dengan otak dan kekuatan. Champa tersentak marah. Merepotkan. Kai Fu tertinggi dari Universe 6 bergumam seolah dia belum bangun. Sepertinya dia jarang mengatakan apapun selain beberapa kata ini. Transformasi apapun yang kamu lakukan, tidak ada gunanya di depan raja ini. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan raja ini. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Frieza tahu bahwa kekuatan final formnya masih sedikit. Dengan pemikiran tersebut, tubuh Frieza mulai meregang dan kemudian bergetar hebat seolah-olah ada setan yang hendak keluar dari tubuhnya. Dalam waktu yang diperlukan untuk menarik napas, tubuh Frieza mengeluarkan cahaya kemasan, melepaskan energinya sepenuhnya. Kulit putih bersinar dicat dengan lapisan warna emas gelap. Tinggi badan dan penampilannya tidak berubah, tapi auranya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dalam sekejap, aura Frieza melonjak beberapa kali lipat. Mata merah darahnya sangat tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik. Frieza emas. Golden Frieza dengan angkuh menunjukkan sikap terkuatnya dan matanya menjadi semakin acuh tak acuh. Ini bentuk emasnya. Aura Frieza menjadi lebih kuat lagi dalam beberapa hari terakhir. Merasakan aura menyerang wajahnya, ekspresi Vegeta sedikit berubah, dan sambil menahan darah mendidih di dadanya, dia berkata dengan suara rendah. Angin dingin bertiup di atas tanah kering. Udara suram menyebar di medan perang. Xiang dan Gohan menatap sejenak dan mengamati Golden Frieza dari dekat. Mereka telah menyaksikan pertarungan antara Vegeta dan Golden Frieza yang pernah terjadi di bumi sebelumnya, dan sekarang ketika mereka menghadapinya secara langsung, mau tak mau mereka menjadi berhati-hati. Segera, energi yang sangat besar dan kuat muncul dari tanah. 2 sinar cahaya yang luar biasa muncul pada saat yang bersamaan. Xiang dan Gohan memilih menyerang secara bersamaan. Mereka melangkah ke dalam kehampaan dan melangkah dengan ringan saat mereka melintas seperti hantu. Waktu sepertinya melambat. Melihat mereka berdua mendekat, Golden Frieza tertawa pelan sebelum merespon dengan cepat. Dia melintas, melewati celah antara kedua sisi, dengan mudah mengubah serangan Gohan dan Xiang menjadi ketiadaan. Sinar kematian. Satu demi satu, pancaran energi berwarna merah darah terjalin membentuk jaring tertutup besar, mengelilingi seluruhnya dari atas ke bawah.
Setiap sinar energi berwarna merah darah mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika tidak hati-hati, kulitnya akan terkoyak, atau lebih parahnya lagi, akan berubah menjadi abu. Babak 793, Frieza yang bersemangat. Sambil mendengus pelan, Xiang membungkuk, menyebabkan retakan muncul di tanah. Di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa, batu-batu itu langsung melaju ke puncak dan banyak di antaranya menembus jaring dan sampai di depan Golden Frieza. Gelombang Qi, sinar cahaya cemerlang menerobos jaring energi besar dengan energi yang menghancurkan bumi. Mengikuti gerakan Xiang, Gohan juga menggunakan gerakannya, ujung jarinya berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Meriam sinar khusus. Dua energi yang berputar dan berputar mengelilingi sekelompok energi mengalir deras. Special Beam Cannon adalah teknik terbaik Piccolo. Ia memusatkan energi seluruh tubuh pada satu titik, dan memiliki daya tembus dan kekuatan ofensif yang kuat. Ketika digunakan oleh Gohan, kekuatannya semakin tinggi. Bahkan seorang ahli alam ilahi tidak berani menganggap entengnya. Tapi Frieza adalah orang gila. Menghadapi meriam energi yang ditembakkan, Golden Frieza tertawa, mengangkat tangannya ke atas kepala, mengepalkan tinjunya, dan membanting. Bergemuruh, dia menghantam Special Beam Cannon dan mengubah arahnya hingga menghantam penghalang di kejauhan, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Wah, banyak orang di tribun penonton berteriak ketakutan, mengira seluruh tribun penonton akan hancur dan mereka akan kehilangan nyawa. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, mereka menemukan bahwa gelombang kejut tersebut terhalang oleh tirai tipis dan menyapu kekosongan di atas arena besar. Kehampaan membuat suara retakan dan ruang seakan hancur. Benar-benar menakutkan. Frieza, sangat kuat. Untuk pertama kalinya, Adri dan yang lainnya menyaksikan Frieza menggunakan kekuatan penuhnya. Dibandingkan dengan Frost Demons yang pernah mereka lihat sebelumnya, Frieza jauh lebih kuat. Kalau begitu, bukankah Xiang dan Gohan akan berada dalam bahaya? Brook bertanya dengan cemas. Tidak, jika keduanya bergabung, ada kemungkinan mereka bisa menang. Kecuali Xiaya dan Super Saiyan lainnya, Bardock dapat dianggap sebagai ahli paling kuat di planet Hongshan. Meskipun kekuatannya tidak meningkat banyak selama ini, di antara generasi tua Saiyan, kekuatannya cukup baik, memiliki kekuatan Super Saiyan 2. Bos, hati-hati, wajah Caulifla penuh kekhawatiran. Sejujurnya, Caulifla percaya sepenuhnya pada kekuatan Xiang, tapi Golden Frieza terlalu kuat, dan bahkan Caulifla, yang selalu riang, sedikit khawatir. Bang, 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 3 sinar petir menyerang tanpa henti, dan kemudian dengan cepat mundur. Arena dengan radius beberapa ratus meter kini sepertinya belum cukup untuk pertarungan seperti mereka. Seharusnya terjadi di sebuah planet atau di luar angkasa yang luas, sehingga bisa menampilkan tontonan yang megah. Gelombang energi bergejolak seperti air pasang, bertabrakan dan memicu pusaran badai besar, dan kemudian dengan cepat menyebar ke segala arah. Xiang dan Gohan terluka parah dan darah menetes dari mulut Frieza. Bagaimanapun, Xiang berada di alam ilahi dan kemampuan pemulihan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada Gohan dan Frieza. Bahkan jika dia menukar lukanya dengan luka, dia tidak akan rugi. Desis, seperti rantai besi yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan mengenai kulit logam Golden Frieza, percikan api meledak. Xiang menghilang lagi dan segera tinju yang kuat muncul di depan Frieza. Golden Frieza mencibir dan mengepalkan telapak tangannya. 2 tinju bertemu di udara. Bang! Saat tinju bertabrakan, retakan muncul di angkasa. Tabrakan yang memekakkan telinga menyebabkan gendang telinga semua orang tergelitik, hampir membuat mereka menjadi tuli. Gelombang kejut menyebar dari arena dan mencapai angkasa, menembus penghalang energi. Dipengaruhi oleh kekuatan besar ini, Xiang dan Golden Frieza mundur hampir 100 meter. Sebuah lubang besar muncul di bawah kaki mereka yang menstabilkan tubuh mereka. Darah muncrat dari mulutnya dan wajah Xiang menjadi pucat, dan dia bisa merasakan vitalitasnya melemah dan energinya bocor dan tersebar. Bagian dalam tubuhnya sudah berantakan. Xiang, seru orang-orang yang prihatin padanya. Hehe, kamu benar-benar layak membuat raja ini menggunakan kekuatan penuhnya. Situasi Gold Frieza tidak jauh lebih baik, tetapi matanya yang acuh tak acuh masih menatap ke depan dengan keras kepala sementara tinjunya yang berada di belakang punggungnya gemetar. Bagaimana, apakah kamu masih bisa bertarung? Gohan melintas ke sisi Xiang, aura di sekujur tubuhnya kacau. Saya baik-baik saja, saya masih bisa melanjutkan. Menyeka darah di sudut mulutnya, cahaya berkabut bersinar dan luka di dalam tubuhnya untuk sementara ditekan. Ini adalah kemampuan pemulihan khusus dari Dewa Super Saiyan, tetapi semua ahli alam ilahi juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Dia berasal dari ras yang sama denganku, tapi dia sangat kuat. Frost Demon Kerit menatap dengan tercengang pada aura mendominasi Golden Frieza yang tak tertandingi, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Jadi, Frost Demons juga bisa menjadi sangat kuat. Dibandingkan dia lemah seperti semut. Jika saya bisa sekuat itu, bukankah saya akan mampu menembus Universe 6? Kerit menelan ludah, api berkobar di dalam hatinya. Frieza emas, hit, yang matanya terpejam, menjadi serius, pupil matanya yang berwarna merah darah mengecil. Kerja bagus, Frieza, hancurkan putra Xiaya dan pria berambut ungu itu. Champa memandang dengan kepuasan seolah-olah dia bisa meramalkan kemenangan Universe 6 yang akan segera terjadi. Cara dia memandang Frieza juga menjadi lebih ramah.
Hohohoho, aku sudah menggunakan kekuatan penuhku, tapi kamu masih bisa menahan seranganku begitu lama. Kamu seharusnya bahagia, tetapi sekarang, kamu tidak akan seberuntung itu. Ekspresi Frieza dingin, bibir ungunya sedikit melengkung. Setelah mengatakan itu, dia merentangkan tangannya dan menempelkannya ke dadanya, seolah dia masih bisa meletus. Ah! Dengan teriakan nyaring, urat nadi Frieza menggeliat, urat biru menyembul di kepalanya. Energi jahat kembali meletus, dan langit di atas medan perang tiba-tiba menjadi terdistorsi. Ruangan itu menjadi lengket, dan sekelilingnya dipenuhi aura pembunuh yang memuakkan. Auranya meledak. Frieza menjadi lebih kuat lagi, secara bertahap menyebabkan Xayah dan yang lainnya mengerutkan kening. Ki Frieza saat ini kini mendekati alam ilahi tingkat kedua. Sungguh luar biasa bagi manusia untuk mencapai keadaan seperti itu. Xayah menarik napas dalam-dalam dan menatap Frieza dengan tatapan mendalam. Frieza, si iblis embun beku, benar-benar tidak normal. Betapa mengerikannya dia jika dia bisa memahami alam ilahi. Manusia fana memiliki kekuatan untuk menyaingi ahli di puncak alam ilahi tingkat pertama. Kalau dia orang jujur tidak apa-apa, tapi kalau dia orang jahat, maka mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Mata Xayah bersinar dengan cahaya dingin, dia pasti harus menghapus keberadaan Frieza setelah turnamen. Badai kematian. Golden Frieza yang telah dipersiapkan sepenuhnya sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah ada dalam daftar yang harus dibunuh Xayah. Saat ini, dia mengendalikan situasi pertandingan secara keseluruhan. Dia membuka telapak tangannya, dan energi gelap menerobos kehampaan dan menyapu di depan mata semua orang. Energi tak terbatas itu seperti tembok besar yang menekan mereka. Xiang dan Gohan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mencoba melawan, namun karena Frieza menggunakan kekuatan penuhnya, semuanya sudah terlambat. Ki gelombang, Kamehameha, energi yang berisi segala sesuatu melesat keluar dan seperti seekor naga panjang yang naik ke langit, ia terjerat dengan energi gelap, berjuang keras. Serangan mengerikan itu menyebar dari langit ke tanah, meledakkan tanah hingga berubah tak bisa dikenali lagi. Saat ini, tanah di bawah kaki mereka secara bertahap mulai tenggelam akibat dampak serangan energi. Dua jurang yang dalam muncul di belakang mereka. Gohan dan Xiang didorong sedikit demi sedikit hingga mencapai tepi arena. Oh tidak, aku tidak tahan lagi. Melihat mereka akan meninggalkan arena setelah beberapa meter, ekspresi Xiang dan Gohan berubah drastis. Mereka mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan mereka. Ah! Golden Frieza terengah-engah dengan mata merah melebar dan pupil mengecil. Tiba-tiba, dia tiba-tiba meningkatkan keluaran energinya. Kaca, suara pecah terdengar. Di bawah pengaruh energi yang kuat, sepertiga arena langsung hancur. Xiang dan Gohan diusir bersama-sama dengan sepertiga arena. Organ dalam mereka terkena dampak yang parah. Mereka berdua memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Bos! Caulifla berteriak. Dia berubah menjadi Super Saiyan dan bergegas mendekat. Kemudian, dia memasukkan beberapa kacang senzu ke dalam mulut Xiang dan Gohan. Aura alam yang pekat menyebar ke seluruh tubuh mereka yang terluka, dengan cepat memperbaikinya. Pertandingan kelima, Xiang dan Gohan telah tersingkir. Frieza menang. Vados melirik Frieza yang terengah-engah dan mengumumkan hasilnya dengan ekspresi dingin. Kemudian dia mengangkat tongkatnya dan mengembalikan arena ke keadaan semula. Bab 794, Dewa Super Saiyan Legendaris. Xiang dan Gohan masih kalah. Ketika hasil pertandingan dikonfirmasi, Xayah menghela nafas. Dia telah memperhatikan pertandingan selama ini. Namun dia tidak terkejut dengan hasilnya. Sejujurnya, kekuatan Xiang tidak lebih lemah dari Golden Frieza. Biasanya dia seharusnya mengalahkan Golden Frieza ketika dia bergabung dengan Gohan, yang dekat dengan alam ilahi, tapi itu hanya teori. Dalam proses sebenarnya, Golden Frieza mampu memanfaatkan momen penting dan bertarung tanpa henti sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Melirik kontestan di belakangnya, hanya tersisa Mei Fei di sisi Universe 10, sedangkan Universe 7 memiliki Goku dan Vegeta serta Universe 6 memiliki Hit dan Frieza. Situasinya terlihat sangat tidak menguntungkan bagi Universe 10, tapi Xayah tidak terlalu khawatir. Melirik Champa di kejauhan, yang menatapnya dengan tatapan bangga, dan pada Beerus yang duduk di tribun penonton sambil menggoyangkan kakinya, Xayah tersenyum tipis. Mei Fei adalah yang terkuat di alam semesta 10. Sebagai putri bungsunya, yang dilatih sebagai trainee God of Destruction Universe 10 olehnya, meski Mei Fei tidak terkenal, namun kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Menurut spekulasi sebelumnya, batas Super Saiyan legendaris seharusnya paling sebanding dengan Dewa Super Saiyan, yang dianggap sebagai keadaan Dewa Super Saiyan yang melemah dan diiblis, tetapi ketika Mei Fei memasuki alam ilahi, Xayah menemukan bahwa spekulasinya salah. Setelah memasuki alam ilahi, Mei Fei sangat tangguh dan jauh lebih kuat dari Dewa Super Saiyan. Mei Fei, giliranmu, lakukan yang terbaik. Nada suara Xayah sangat lembut. Hihi, jangan khawatir, ayah. Lihat saja bagaimana saya menjatuhkan mereka. Mei Fei yang berambut hijau menyeringai, wajahnya yang halus tampak dipahat dengan cermat. Saat senyuman cerah muncul di wajahnya, wajah cantiknya tampak seperti 100 bunga yang mekar di musim semi. Mei Fei dengan bersemangat mengayunkan tangannya dan muncul di arena dalam sekejap. Kakarot, kali ini biarkan aku naik dulu. Aku akan mengalahkan Golden Frieza dengan tanganku sendiri. Vegeta berjalan langsung ke arena tanpa membiarkannya menolak. Goku ingin bergegas melewatinya, tapi Vegeta sudah selangkah lebih maju. Vegeta,
Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Frieza menyipitkan matanya saat dia berkata dengan suara sedingin es, angin puyuh yang kuat menyapu langit. Mati. Vegeta mencibir saat mata merahnya menatap Golden Frieza, kamu tampaknya sangat percaya diri. Namun keberuntunganmu telah berakhir karena kamu ditakdirkan untuk dikalahkan olehku. Ayo, mari kita mulai pertarungan kita yang belum selesai dari yang terakhir kali. Dia sangat tegas. Dia berbalik dan berkata kepada Mei Fei, jangan ikut campur dalam pertarungan ini, tunggu sampai aku mengalahkan Frieza. Mei Fei linglung beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan serius, saya tidak bisa melakukan itu. Aku akan mengalahkan kalian berdua. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Melihat Mei Fei tidak mau, Vegeta tidak memaksanya dan mengangguk sebagai tanda dimulainya pertandingan. Saat ini, Frieza belum bisa dikatakan dalam kondisi prima usai pertarungan tadi. Setelah Vegeta bertransformasi menjadi Super Saiyan merah tua, dia tidak menyerang Frieza terlebih dahulu, melainkan menuju Mei Fei. Apakah kamu ingin melawanku dulu? Bagus. Mei Fei bertepuk tangan, suaranya yang merdu semeriah Oriole. Dia mengayunkan lengannya dan energi hijau melingkari tubuhnya. Gemuruh. Kedua energi itu bertabrakan, Vegeta mundur beberapa langkah, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia sepertinya meremehkan gadis kecil ini, Mei Fei. Rambut hijau, itu tandanya Super Saiyan legendaris. Mei Fei adalah Super Saiyan legendaris yang telah memasuki alam ilahi, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Menarik. Sudut mulut Vegeta melengkung. Dia sepertinya menemukan sesuatu yang menarik. Putri kecil si ayah ini tampaknya adalah yang terbaik di antara anak-anaknya. Pada turnamen seni bela diri planet Hongshan tahun itu, Mei Fei tidak beruntung dan bertemu Miers di turnamen tersebut dan tersingkir tanpa kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, dalam benak Goku dan yang lainnya, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Mei Fei. Mei Fei juga berada di alam ilahi. Vados bertanya dengan rasa ingin tahu. Super Saiyan yang legendaris jarang muncul dalam sejarah. Universe 7 saat ini hanya memiliki Mei Fei, dan Universe 6 hanya memiliki Kale, Super Saiyan legendaris yang diperoleh, jadi Vados belum pernah melihat Super Saiyan legendaris yang telah mencapai alam ilahi. Ya, Mei Fei sudah memenuhi syarat untuk menjadi trainee God of Destruction. Kusu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Kusu bertemu Mei Fei saat dia masih muda. Melihatnya semakin kuat selangkah demi selangkah, Kusu pun sangat gembira. Jika Mei Fei menjadi dewa penghancur alam semesta 10 di masa depan, dia juga akan sangat bahagia. Luar biasa, dia baru saja memasuki alam ilahi belum lama ini, tapi dia sebenarnya mampu melawan dewa Super Saiyan, dan sepertinya ada energi kacau yang tersembunyi di tubuhnya. Vados melirik Mei Fei beberapa kali, dan matanya yang dalam dapat melihat bahwa masih ada energi kuat yang tersembunyi di tubuh Mei Fei. Apa itu masih perlu dipelajari, tapi yang jelas dengan adanya gadis ini, Universe 6 dan Universe 7 akan lebih sulit untuk menang. Sisi Siaya penuh dengan orang-orang berbakat. Vados menghela nafas pelan. Ini karena Putri Siaya bukan sekadar ahli alam ilahi. Whis melayang dan melihat ke arah Mei Fei yang sedang melawan Vegeta. Kakak, apakah kamu ingat ketika Siaya pergi ke Universe 6 untuk meminjam bola naga super? Dia menggunakan kekuatan Super Shenron untuk menyembuhkan masalah mental negatif Mei Fei. Mengatakan itu, Whis menceritakan kejadian tahun itu. Pikiran Super Saiyan legendaris mudah terpengaruh oleh energi kekerasan karena kekuatannya yang meroket, jadi jika Super Saiyan yang maju ke puncak adalah alam ilahi, maka Super Saiyan legendaris yang tumbuh tak terkendali pasti akan menjadi Dewa Iblis. Kekuatan Dewa Iblis tidak lebih buruk dari kekuatan para dewa. Ketika Demigra bentuk terakhir muncul, dia bahkan mampu menyaingi malaikat. Keadaan itu, jika seseorang bersikeras untuk menamainya, itu akan menjadi alam Dewa Iblis. Mei Fei sangat beruntung, karena Siaya meminjam kekuatan ajaib dari Dewa Naga Zalama dan menekan bagian, iblis, dari kekuatan di tubuhnya ketika dia masih kecil, yang perlahan-lahan bisa dia keluarkan untuk digunakan sendiri. Pada saat dia akhirnya menerobos ke alam ilahi, kekuatan, dewa, dan iblis, terpicu sepenuhnya, kemudian kekuatan, baik, miliknya mampu menahan kekuatan kekerasan di tubuhnya. Jadi begitu, pantas saja aku tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Wajah tenang Vados tiba-tiba menunjukkan keterkejutan saat dia mengangguk dan berkata, jika ini masalahnya, maka peluang kemenangan Putri Siaya sangat bagus. Penggabungan kekuatan, alam ilahi, dan alam dewa iblis, dan sedikit kekuatan keajaiban sebagai panduan, tidak bisa lagi digambarkan sebagai peluang sederhana. Jika diberi nama, maka kondisi Mei Fei saat ini adalah, Dewa Super Saiyan Legendaris, atau Iblis Super Saiyan Legendaris. Atau kombinasi keduanya. Bagaimanapun, ada lebih banyak hal ajaib daripada Dewa Super Saiyan biasa. Ya, jadi jika Mei Fei terus berkembang, mungkin dia akan mampu menggunakan kekuatan tingkat Dewa Penghancur di alam ilahi tingkat kedua di masa depan. Kalau begitu, bukan tidak mungkin dia bisa melampaui level Dewa Penghancur di masa depan. Tentu saja peluang terjadinya hal seperti itu masih sangat kecil. Setidaknya untuk saat ini, Whis dan yang lainnya hanya bisa melihat tanda-tanda kecilnya. Pertarungan antara Vegeta dan Mei Fei berlangsung cukup lama. Mei Fei selalu terkikik, meski terluka parah, dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa dan akan segera pulih dengan tawa yang hangat. Putri Siaya ini sungguh aneh, bahkan Dewa Super Saiyan tidak memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Apakah karena Super Saiyan legendaris?
Vegeta tidak dapat memahaminya. Dia belum pernah melihat Super Saiyan legendaris, dan dia bahkan tidak tahu Super Saiyan legendaris itu ada sebelum bertemu Mei Fei. Penampilannya yang berambut hijau sepertinya sudah menjadi sesuatu yang dia miliki sejak dia masih muda. Selama Cell Games, Mei Fei telah menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari Super Saiyan 2 di usia muda. Di sisi lain, saat Mei Fei dan Vegeta sedang bertarung, Frieza menyilangkan tangannya sambil dengan tidak sabar mengetukkan jarinya. Tapi bagaimana dia bisa rela diabaikan, jadi dia mengeluarkan raungan suram dan bergegas maju, bergabung dalam pertarungan antara Vegeta dan Mei Fei. Kemudian, aura agung dan luas tersapu dengan momentum yang mengguncang bumi. Di dalam kehampaan, sambaran petir yang berkilauan muncul dari udara tipis, kemudian dengan beberapa suara gemuruh yang teredam, petir yang sepertinya berputar-putar seperti ular perak yang jatuh. Semua sambaran petir ini menyambar Mei Fei, Vegeta, dan Frieza. Ketiganya kaget dan wajah mereka menjadi pucat. Vegeta dan Frieza sama-sama terluka parah. Hanya Mei Fei yang cegukan dan bergegas menuju mereka dengan gila-gilaan. Bab 795, memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Apakah bocah ini memiliki energi yang tidak terbatas? Setelah bertarung beberapa saat dengan Mei Fei, Frieza meraung histeris dengan mata setengah tertutup dan darah menetes dari sudut mulutnya. Vegeta juga tertegun sebelum wajahnya tenggelam. Percaya atau tidak, fisik Mei Fei mirip dengan Majin Buu, sangat tidak masuk akal. Membandingkan energi dan daya tahan dengan Mei Fei sungguh bodoh. Siaya terkekeh dan terus menonton. Bagian menakutkan dari Super Saiyan legendaris terlihat jelas bagi Siaya. Mereka hampir tidak mengenal kelelahan dan ketika mereka menjadi gila, mereka bisa mengabaikan rasa sakit dan akan terus berjuang lebih keras lagi sampai musuh terjerumus ke dalam kesulitan. Saat Frieza diincar oleh Mei Fei, Siaya hanya bisa mengheningkan cipta sejenak untuknya. Dalam 5 tahun di ruang waktu hiperbolik, Siaya memahami bagaimana rasanya ketika Mei Fei menjadi gila. Bang, 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 Mei Fei menempel di dekat Frieza sambil terus bertarung, keduanya tidak tinggi dan tubuh mereka sangat fleksibel. Tinju Mei Fei sangat kuat, dan ekspresinya dipenuhi kegilaan. Tinju kuat itu jatuh ke tubuh Frieza, tapi itu seperti dua bongkahan besi bertabrakan saat percikan api berhamburan ke segala arah. Setelah beberapa pukulan lagi, bahkan Golden Frieza pun tak kuasa menahannya, apalagi Mei Fei hanya fokus memukul di tempat yang sama. Saat dia terus memukul, tempat itu mulai runtuh. Golden Frieza menggeram, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia terbakar amarah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh saat gelombang aura dingin meletus. Bajingan, Frieza merasa murung dan bola matanya tampak seperti pecah. Dia dengan cepat melemparkan pukulan ke arah gadis berambut hijau di depannya, tapi Mei Fei tidak mengelak atau memblokirnya dan terus menuju ke arahnya dan bertabrakan dengannya, menghasilkan suara ledakan yang keras. Kedua belah pihak gemetar, dan mata Frieza menunjukkan ekspresi ngeri sebelum tubuhnya terlempar. Saat itu, hawa dingin segera muncul dari samping dan tinju Vegeta terbanting. Bang, tinju bertabrakan. Sekali lagi, perkelahian terjadi. Kekuatan Dewa Super Saiyan berwarna merah tua berada di puncak alam ilahi tingkat pertama. Meski kekuatan Golden Frieza meningkat pesat, setelah sekian lama bertarung, energinya melemah. Menghadapi serangan Vegeta yang sombong, dia sudah tertinggal. Sial, kenapa aku tidak bisa menghadapinya meskipun aku menggunakan kekuatan penuhku? Frieza merasa sangat marah. Perkelahian yang berulang-ulang telah menyebabkan dia terluka serius, dan matanya menjadi merah. Menghadapi mantan bawahannya, dia sangat marah. Tentu saja, saat ini Mei Fei yang mendambakan kekacauan tak melewatkan kesempatan seperti itu. Ledakan ki yang dahsyat tiba-tiba terjadi dan seperti angin puyuh, dia bergabung dalam pertarungan di antara mereka berdua. Bang! Vegeta menendang Frieza dengan sebuah tendangan, dan Mei Fei mengikuti dan menginjaknya beberapa kali sambil juga meninju Vegeta, menjatuhkannya ke tanah. Boom! Arena tiba-tiba runtuh dan lubang yang dalam muncul, dan tak lama kemudian. Cahaya terakhir, pukulan naga, Vegeta menyerang Mei Fei, dan Mei Fei melawan, tidak mau kalah. Gemuruh. Dua energi yang menghancurkan bumi meledak dan seolah-olah itu adalah akhir dunia, awan jamur yang mengerikan muncul. Dampak ledakan menyebar saat angin puyuh yang sangat dingin menyapu tempat tersebut. Jadi, sangat menakutkan. Semua orang hanya bisa menutupi wajah mereka dengan tangan saat tubuh mereka terus meluncur ke belakang. Retakan muncul pada penghalang energi karena dampak yang kuat. Wow, aku tidak menyangka energi yang dipancarkan akibat pertarungan mencapai batas atas penghalang. Seru Whis karena terkejut. Melalui, dentang, dentang, dentang. Ketiga tongkat kerajaan itu naik secara bersamaan dan Whis, Vados, dan Kusu turun tangan pada saat yang sama untuk menstabilkan semua energi. Lanjutkan pertandingannya, ucapnya dengan tenang. Hahaha, menarik. Mei Fei bertepuk tangan, tapi wajahnya langsung pucat dan dia muncrat seteguk darah. Dia menyeka darah dari mulutnya dan kemudian matanya menjadi tajam. Dia menjerit, dan rambut hijaunya yang berkibar berangsur-angsur berubah menjadi hijau zamrud. Dia sebenarnya menjadi lebih kuat lagi. Energinya masih belum habis. Vegeta menatap kosong, sudut mulutnya bergerak-gerak. Bagaimana dia masih bisa bertarung? Tidak, aku tidak bisa membuang waktu untuknya. Aku harus berurusan dengan Frieza dulu. Bagi Vegeta, mengalahkan Mei Fei dan bahkan Universe 7 bukanlah hal yang signifikan.
Dia tidak punya alasan untuk membuang waktu di sini. Mengalahkan Frieza dengan tangannya sendiri adalah hal yang selalu ia harapkan. Jadi dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Frieza. Saat ini, Frieza sedang berdiri di samping untuk memulihkan kekuatan fisiknya semaksimal mungkin. Cara berpikirnya telah berubah secara signifikan dari sebelumnya dan dia tidak berani berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah. Melihat Vegeta bergegas ke arahnya dengan niat membunuh, wajahnya berubah. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bukan tandingan Vegeta. Sialan Super Saiyan, dia dalam hati mengutuk dengan kebencian, tapi tubuhnya bergerak cepat. Vegeta mengejar Frieza, menjaga jalur penerbangan paralel dengannya. Hanya saja seluruh arena hanya memiliki panjang dan lebar beberapa ratus meter, dan hanya perlu sekejap mata untuk terbang dari satu ujung ke ujung lainnya. Segera Vegeta mendorong Frieza ke pinggiran. Saat ini, keduanya sudah habis, dan hanya keyakinan kuat yang mendukung mereka. Vegeta mengayunkan tinjunya, memukul perut Frieza. Berdebar, Golden Frieza terlambat menghindar. Kekuatan yang mengamuk dan kacau menghantam tubuh Frieza hingga menyebabkan dia muncrat darah. Tubuh Frieza membungkuk dan bola matanya yang merah menonjol keluar dari matanya. Gerakan ini menunjukkan adanya cacat dan Vegeta mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya dan sambil berteriak, terus memukulnya dengan tinjunya. Pertarungan di Dragon Ball semuanya seperti ini. Begitu Anda ditempatkan pada posisi bertahan, kecuali ada peluang bagus di mana mereka bisa melakukan terobosan atau lawan menunjukkan belas kasihan, akan sulit untuk membalikan keadaan dalam waktu singkat. Apalagi dengan tubuh Frieza yang sudah terluka parah di mana armor kulit metalik miliknya sudah lama dirusak oleh Mei Fei. Frieza, ini untuk menghancurkan planet Vegeta. Sebuah pukulan kejam mendarat di kepala Frieza. Mata Frieza melotot dan dia merasa pusing. Segera setelah itu, perutnya tenggelam, menonjol keluar dari punggungnya, dan dia terluka parah dengan darah mengalir ke seluruh tanah. Ini untuk membunuh orang saya. Dan, ini untuk memperbudak orang saya dan merusak martabat orang saya. Dengan tangan tinggi di atas kepala, Vegeta menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mendaratkan tinjunya ke tubuh Frieza. Puci, setelah jeda sesaat, tubuh Frieza langsung terhempas, dengan cepat jatuh ke tanah. Jika Frieza terjatuh ke tanah, bukan tidak mungkin tubuhnya menembus arena. Namun saat Frieza hendak mendarat, Vegeta selangkah lebih cepat dan sudah muncul di tanah, lalu ia mengangkat kakinya dan menendang. Bang! Frieza sekali lagi terlempar dan terhempas ke penghalang di atas. Kekosongan yang kacau menjadi tenang dan hanya Vegeta yang terengah-engah, melayang di udara. Ah! Frieza berteriak sedih dan marah. Serangan terakhir, inilah kebencianku padamu. Kilat ledakan Gamma. Dengan tangannya yang bersinar, Vegeta mengulurkan kedua tangannya ke depan, dan Gamma Burst Flash meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Gelombang kejut yang terang keluar dari tangannya dan ruangan itu sepertinya telah terkoyak. Sinar cahaya membentang membentuk lengkungan aneh dan ada kilatan terang dan menyilaukan di mana-mana. Frieza tidak bisa membuka matanya saat dia meronta kesakitan. Retakan. Retakan muncul di tubuh emas. Frieza berteriak dengan ekspresi garang saat tubuhnya terlempar. Di luar arena, suara gemuruh muncul dan awan debu membubung di tanah, dan retakan pada terus bermunculan, yang segera membentuk pemandangan yang sangat menakutkan. Frieza terjatuh dari arena dan pingsan. Setelah menghabiskan seluruh tenaganya, Vegeta menghela nafas panjang dan terjatuh. Baik dirinya maupun Frieza mengalami cedera dan sekaligus meninggalkan arena. Babak 796, babak terakhir. Kesunyian, kejutan, terkejut. Sorak-sorai yang memekakkan telinga segera terdengar. Serangkaian perkelahian telah menyebabkan darah semua orang mendidih. Meski Vegeta tidak bisa berdiri lagi dan terjatuh dari arena bersama Frieza dan tersingkir, mantan Pangeran Saiyan yang keras kepala itu tetap meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Tepuk tangan hangat bergema untuk waktu yang lama. Vegeta dari Universe 7 dan Frieza dari Universe 6 telah terjatuh dari arena. Mei Fei dari Universe 10 telah menang. Kusu terbang, menatap Vegeta dan Frieza yang terjatuh dari arena dan mengumumkan hasilnya sambil menggunakan tongkat kerajaan untuk memulihkan arena. Mereka berdua terjatuh. Mei Fei, yang terbang terburu-buru untuk bertarung, mendengar hasilnya dan hanya bisa menatap dengan kecewa. Matanya yang seperti bintang berkedip, menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia baru saja ingin bertarung, tapi tidak ada lawan yang tersisa. Vegeta dan Frieza sama-sama kalah dan tersingkir. Mendengar pengumuman resmi hasil Kusu, Mier sedikit terkejut. Dia tidak berpikiran sederhana seperti Mei Fei. Tersingkirnya Vegeta dan Frieza tentu saja merupakan hasil terbaik untuk Universe 10, namun dia juga turut berbahagia untuk Mei Fei. Dalam hal ini, hanya tersisa satu kontestan untuk Universe 6, Universe 7, dan Universe 10. Energi yang digunakan Mei Fei hampir bisa diabaikan, sehingga ia masih memiliki peluang besar di pertandingan berikutnya. Vegeta itu benar-benar kalah. Mata emas Beerus menatap tajam ke arah Vegeta, lupakan saja, mengingat dia menunjukkan pertandingan yang seru, aku tidak akan menyalahkannya kali ini. Faktanya, Beerus tahu bahwa setelah pertarungan 3 orang, akan sangat sulit bagi Vegeta untuk menang melawan lawan seperti Golden Frieza dan Super Saiyan Mei Fei legendaris yang mengerikan. Dia, Beerus, juga bukan orang yang tidak masuk akal saat dia menyadari situasinya. Goku, kamu harus memenangkan pertandingan terakhir. Beerus berbalik dan berkata. Aku akan melakukan yang terbaik. Goku mengangguk,
ingin sekali beraksi. Jangan hanya melakukan yang terbaik, kamu harus menang. Beerus meraung saat dia menekankannya. Hai, Goku terkejut. Meskipun dia sangat ingin menantang orang-orang kuat, dia tidak bisa menjamin kemenangan setiap saat. Tapi melihat ekspresi Beerus yang mengamuk, Goku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Mengalahkan Frieza dengan tangannya sendiri telah menjadi keinginan lama Vegeta, jadi meskipun dia kalah dalam ronde tersebut, dia tidak akan merasa menyesal. Setelah Frieza kalah, si ayah berkata sambil terkekeh. Dari sudut matanya, dia melirik ke arah Vegeta dan Frieza yang pingsan di luar arena. Orang-orang dari Universe 7 bergerak sangat cepat dan telah memberi makan Senzu Bean untuk memulihkan energi Vegeta, tetapi Frieza tidak seberuntung itu. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya patah saat dia terbaring di tanah kesakitan. Orang-orang dari Universe 6 acuh tak acuh dan tidak ada yang melangkah maju untuk membantunya. Sambil menggelengkan kepalanya, bahkan si ayah pun merasa kasihan pada Frieza. Meski pasti ada kebencian pada orang yang menyedihkan, kalimat ini bias dan mungkin tidak benar, namun Frieza adalah bukti terbaiknya. Bahkan setelah melihat situasi tragis Frieza, semua orang yang mengetahui apa yang dilakukan Frieza tetap merasa bahagia. Tentu saja, orang yang tidak mengetahui kepribadian Frieza merasa situasi Frieza saat ini cukup menyedihkan. Champa sama, apakah kita akan membawa Frieza? Chaba yang baik hati tidak tega melihat penampilan Frieza yang menyedihkan, maka ia berusaha membantunya. Champa mengerutkan bibirnya dengan sikap acuh tak acuh, kilatan tak menyenangkan di matanya. Tidak perlu menyelamatkannya, biarkan Frost Demon itu mati. Dia hanyalah pion. Karena dia kalah, jangan khawatirkan dia. Champa cukup praktis. Oh ya, setelah turnamen selesai Frieza harus tersingkir, lalu apa gunanya menyelamatkannya? Itu hanya pemborosan obat-obatan. Mendengar perkataan Champa, Chaba ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu sambil melirik Frieza tapi berhenti dan menghela nafas pelan. Yang lain tidak bersimpati seperti Chaba. Frost Demon kerit terkekeh, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan anggota rasnya sendiri dan juga karena kekuatan rasnya sendiri, dia berharap Frieza akan mati lebih cepat. Namekian Saonel hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum menutup matanya. Sebagai seseorang yang bertahan sejak zaman kuno, dia memahami lebih jauh tentang sifat jahat dari iblis embun beku dan tidak ada sedikit pun rasa simpati. Adapun kontestan terakhir yang tersisa dari Universe 6, Hit, sang pembunuh berpakaian ungu, langsung mengabaikan situasi tragis Frieza. Dia melipat tangannya di depan dada sambil menatap Mei Fei yang masih mengeluh di arena. Vegeta sialan, aku akan membunuh kalian semua. Saat dia sadar kembali, Frieza menggeram dalam kebencian dan kemudian terus berbaring di tanah saat vitalitasnya yang kuat perlahan menyembuhkan lukanya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ketujuh bola naga kristal dan bola naga super agung yang melayang di atas arena saat kegilaan biadab dan tirani melintas di matanya. Tunggu saja, kalian bisa terus bersikap sombong untuk saat ini, saat raja ini mendapatkan bola naga ini, mari kita lihat bagaimana kalian bersikap sombong. Aku akan membunuh kalian semua. Frieza menggeram histeris. Babak ketujuh dan juga final, perebutan kemenangan turnamen bela diri antara tiga alam semesta akan segera dimulai. Mei Fei yang tertinggal dari sisi Universe 10 terus bertahan di arena. Goku, yang kekuatannya mirip dengan Vegeta, tertinggal dari Universe 7 sedangkan pembunuh bayaran Hit tertinggal dari Universe 6. Hit, yang mengenakan jas hujan ungu dan pelindung kulit, berdiri dan dia hampir tidak bergerak tetapi tubuhnya menjadi kabur. Seolah waktu berhenti, ketika dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan Mei Fei. Hit memasukkan tangannya ke dalam saku dan menatap Mei Fei dengan mata dinginnya yang seperti rubi. Wow, kamu terlihat sangat kuat. Mari kita bertarung dengan baik. Merasakan aura aneh yang terpancar dari Hit, mata Mei Fei tiba-tiba melebar dan dia berteriak kegirangan. Itu tergantung apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku atau tidak. Suara magnetis Hit penuh dengan kebanggaan dan sikap acuh tak acuh. Di alam semesta 6, selain dewa penghancur, tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa menandinginya. Saya tidak akan mengecewakanmu. Tunggu, bagaimana kalau kamu menambahkanku juga? Goku berjalan mendekat dan berubah menjadi Dewa Super Saiyan, api merah mengelilinginya seperti kabut. Sejujurnya, wujud Super Saiyan merah Goku tidak bisa dibandingkan dengan Miars dan Dewa Super Saiyan lainnya, dan jika dibandingkan dengan Dewa Super Saiyan legendaris Mei Fei, itu terlalu inferior, tapi untungnya wujud Super Saiyan merah menggunakan lebih sedikit stamina dan mereka dapat mengerahkan tenaga, banyak kekuatan bahkan jika mereka tidak menghadapi situasi hidup dan mati. Singkatnya, kekuatan pertempuran mereka jauh lebih tinggi daripada Super Saiyan 3, konsumsi energinya lebih hemat dan praktis, dan mereka memiliki kekuatan yang cukup tinggi ditambah dengan kemampuan penyembuhan diri yang sangat baik. Tidak peduli seberapa banyak Anda berteriak, Super Saiyan Red milik Goku bentuknya jauh lebih menguntungkan dalam pertarungan yang berlarut-larut. Hit memandang Goku dengan acuh tak acuh dan sedikit mengangguk. Tidak masalah baginya apakah ada satu lawan lagi. Dia akan segera menjatuhkan mereka. Kemudian, dengan dibunyikannya gong yang nyaring, babak final pun dimulai. Lihat, pertarungan sudah dimulai. Entah itu penonton dari masing-masing alam semesta, atau kontestan lain yang tersingkir, mereka semua mencondongkan tubuh ke depan dan memperhatikan dengan ama. Dengan diumumkannya pertandingan, 3 orang di arena bergegas menuju tengah. Ledakan, 3 aura melesat ke langit dan bertabrakan.
Setelah ketiga orang itu bertabrakan, sebelum dampak tabrakan mereka bubar, mereka dengan cepat mundur dan kemudian dengan cepat bergegas maju, memilih target mereka sendiri untuk diserang. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Mei Fei seharusnya menghabiskan banyak energi di ronde sebelumnya, jadi akan agak sulit baginya untuk melanjutkan ronde tersebut. Itu belum tentu benar. Mei Fei adalah Super Saiyan legendaris, jadi Anda tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilainya. Di pihak planet Hongshan, beberapa Saiyan sedang berdiskusi, tetapi pertandingan seru itu segera menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Mata mereka terus berputar mengejar jalannya pertandingan dan meski mata terasa perih, mereka tetap ngotot menonton. Sangat kuat, saya dapat merasakan seluruh tubuh saya gemetar hanya dengan melihat sekali lagi pertarungan mereka. Mereka bergerak terlalu cepat untuk menangkap pergerakan mereka. Bisik-bisik terus terdengar dari mulut penonton, diiringi desahan. Semua mata penonton dipenuhi dengan nyala api yang kuat dan membara. Kakarot, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Vegeta yang sudah memulihkan tenaganya, berdiri di tribun penonton Universe 7. Karena mampu mengalahkan Frieza dengan tangannya sendiri, Vegeta menjadi sangat santai. Gelombang energi terus menyebar, seperti gelombang yang melonjak dan tiba-tiba terbelah menjadi potongan-potongan panjang seperti rantai, memaksa semua orang untuk mundur selangkah. Kilatan cahaya yang menyilaukan menyala, sangat menyakitkan hingga mereka harus menutup mata. Bang, 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 di atas arena, energi turbulen menyembur keluar dari lubang besar di kehampaan. Energi agung tidak dapat menyebar, jadi seperti kereta yang tidak terkendali, ia bertabrakan dengan penghalang dengan kekuatan tak terbatas. Boom, boom, boom. Namun Mei Fei, Goku dan Hit melanjutkan pertarungan mereka. Bang, serangan Hit muncul entah dari mana. Tulang Goku retak dan lubang besar muncul di seragam bela dirinya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, sepertinya kesakitan, tapi dia meraung keras dan kekuatannya meledak dengan hebat, rambut merah dan auranya terbakar lebih hebat lagi. Dewa Super Saiyan. Teriakan terkejut muncul sebelum kekosongan sedikit terdistorsi dan sosok hijau yang mendekati hijau zamrud tiba-tiba muncul di samping Goku, menimbulkan angin puyuh sedingin es saat tinju kuatnya menghantamnya. Wajah Goku berubah dan dia menggunakan lengannya untuk melindungi dadanya, tetapi dampak kuatnya meledakkan ruang dan tubuhnya terlempar. Mei Fei tertawa terbahak-bahak, ekspresi brutalnya menunjukkan bahwa dia jelas belum selesai menikmatinya sepenuhnya. Setelah mengirim Goku terbang, dia berbalik dan menyerang Hit. Serangan Mei Fei mendarat di tubuh Hit, namun serangannya seolah-olah menghantam udara. Pukulan tiba-tiba muncul, mengangkat kakinya dan menendang Mei Fei, kekuatan brutal itu membuatnya terbang. Bang, dia menghantam tanah, menciptakan retakan yang semakin padat sebelum sebuah lubang muncul dengan suara keras. Mei Fei sedang berbaring dengan kepala di dalam lubang, menatap kosong ke kehampaan, tapi dia segera melompat keluar dan menyeka noda darah dari sudut mulutnya, mata hijau zamrudnya terlihat semakin gila. Sangat kuat, seranganku jelas mengenaimu, bagaimana penampilanmu barusan? Petik 2, petik 2. Hit tetap diam dan mengeluarkan tangannya dari sakunya. Hingga saat ini, Hit bahkan belum tampil habis-habisan. Bab 797, Ambisi Liar Frieza. Wow, pria bernama Hit itu sangat kuat. Bagaimana dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali sekarang? Zhangya sedikit mengernyit dan bertanya pada Android 21 di sampingnya. Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya dengan jelas. Android 21 menggelengkan kepalanya dengan bingung. Orang itu, Hit, tidak menghilang. Mata birus yang dalam menatap ke bawah saat firasat buruk muncul di hatinya. Campa itu, di mana dia menemukan ahli yang begitu kuat. Birus sama, apa yang terjadi? Gohan bertanya. Birus berkata dengan muram, baru saja, saat Mei Fei menyerang Hit, waktu di seluruh tempat sepertinya telah berhenti. Tentu saja, mustahil bagi manusia untuk menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu kita. Waktu itu relatif, dan Hit mempercepat waktunya sendiri, menghasilkan efek seperti lompatan waktu. Teknik itu disebut, lewati waktu. Whis diam-diam muncul di samping Birus pada suatu saat dan bergabung dalam percakapan. Time skip adalah teknik melompati waktu. Secara kasar dapat melewatkan waktu 1/10 detik dalam sekejap. Meskipun waktu ini mungkin tampak sangat singkat, dalam pertarungan yang intens, itu sudah cukup untuk menyerang ratusan kali selama ini. Teknik ini terlalu tidak adil. Mendengar ini, mata Gohan dan yang lainnya membelalak keheranan. Mereka semua adalah ahli tingkat Super Saiyan 3. Tentu saja, mereka mengetahui nilai dari 0,1 detik ini. Terus terang, ini cukup mempengaruhi hasil pertarungan. Segera, mereka menunduk dengan mata penuh kekhawatiran, bertanya-tanya apakah Goku dapat menahan serangan Hit. Tidak tahu apakah teriakan itu karena kesakitan atau kegembiraan. Setelah teriakan keras itu, Mei Fei sekali lagi terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, namun setelah mendarat, dia kembali melompat seolah tidak terjadi apa-apa dan terus menyerang Hit. Mei Fei itu, aura Goku menjadi kacau setelah diserang beberapa kali. Ia terkejut melihat Mei Fei yang dikelilingi aura hijau yang memancarkan kekuatan mengejutkan. Bahkan seorang gadis pun bisa terus berjuang tanpa menyerah. Bagaimana dia bisa menyerah? Super Saiyan, biru, tak mau kalah, Goku meraung dan tiba-tiba mengeluarkan aura biru, melebihi aura merah tua sebelumnya. Dia mulai melayang di udara, auranya yang kuat menarik perhatian semua orang. Dewa Super Saiyan biru, energi Goku meningkat pesat. Hehe,
Itu hanya perubahan warna saja. Ini mirip dengan Saiyan sebelumnya. Pukul, jatuhkan keduanya. Champa berdiri, dan entah dari mana mengeluarkan pengeras suara dan berteriak dengan suara keras. Kekuatan Goku saat ini sama dengan Vegeta, tidak ada yang luar biasa di mata Champa. Siu, setelah berubah menjadi Super Saiyan Blue, gerakan dan indera Goku tiba-tiba menjadi lebih kuat. Saat melawan Hit, dia bahkan bisa memblokir serangan Hit. Bang, bang, Hit sekali lagi menggunakan time skip untuk menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia disambut oleh tinju. Dengan tatapan terkejut di matanya, Hit menghilang lagi. Gerakanmu menjadi lebih lincah. Tampaknya transformasi Saiyan tidak sesederhana mengubah warna rambut dan meningkatkan kekuatan. Sikap Hit menyendiri, dan dia tidak terlalu sering berbicara. Kata-kata yang diucapkannya adalah kata-kata yang paling banyak diucapkannya. Ini Super Saiyan biru. Ini adalah bentuk yang saya kembangkan dengan Dewa Super Saiyan sebagai fondasinya. Sayangnya, saya masih belum terlalu mahir dalam mengendalikan kekuatan ini, kalau tidak saya bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Goku dengan tenang berkata sebagai tanggapan, matanya selalu menatap Hit, sementara di saat yang sama, dia membagi sebagian energinya untuk mengetahui lokasi Mei Fei. Pertarungan ini pada akhirnya akan menentukan peringkat 3 alam semesta, dan baik Goku, Hit, atau Mei Fei tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Faktanya, jika Goku bisa sepenuhnya mengendalikan tekanan akibat transformasi Super Saiyan Blue, maka tidak sulit untuk mengalahkan Mei Fei atau Hit. Karena Mei Fei telah mencapai perpaduan awal dari alam ilahi dan alam dewa iblis, tetapi wilayahnya masih berada di alam ilahi tingkat pertama, dia belum melangkah ke tingkat kedua, sementara Hit berusaha sekuat tenaga dan menggunakan kekuatan penuhnya, maka dia hanya berada di alam ilahi tingkat kedua. Namun, dia memiliki banyak skill kejam yang dapat membunuh orang yang tidak cocok untuk digunakan di turnamen Universe, jadi sampai batas tertentu, kekuatan Hit terbatas. Goku tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan Super Saiyan Blue, wilayah Mei Fei tidak cukup dalam sementara peraturan membatasi teknik serangan Hit. Ketiganya sebenarnya berada pada level yang sama. Jika pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati, maka Kakarot dan Mei Fei tidak akan memiliki peluang. Xiaya, yang telah menyaksikan pertarungan itu, berbisik. Apakah menurutmu Kakarot atau Mei Fei bukanlah tandingan Hit? Siling bertanya dengan bingung sambil mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seberkas cahaya berkedip di mata Xiaya, yang merupakan tanda-tanda skill rahasia planet Metamor digunakan. Teknik pukulannya bukan hanya itu, dia seharusnya punya banyak teknik lain yang belum dia gunakan. Xiaya sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang kepada Siling. Dahulu kala, Xiaya pernah melakukan kontak dengan Hit, namun saat itu Xiaya tidak memiliki kekuatannya saat ini. Karena perbedaan besar antara kekuatan mereka pada saat itu, Xiaya tidak dapat mengungkap kedalaman Hit. Sekarang Xiaya tidak seperti dulu lagi. Menggunakan skill rahasia planet Metamor lagi, dia dapat melihat esensi Hit. Hit adalah ahli di alam ilahi tingkat kedua, jadi kekuatannya pasti di atas Goku dan Mei Fei, tetapi kekuatan yang dia ungkapkan saat ini hanya di sekitar Super Saiyan Red, dan mengandalkan keterampilan unik yang disebut, lewati waktu, dia bisa melawan Super Saiyan Blue Goku dan Super Saiyan Mei Fei yang legendaris. Ini tidak masuk akal. Xiaya memahami alasannya setelah berpikir sejenak. Faktanya, Hit telah menunjukkan belas kasihan. Sebagai seorang pembunuh, sebagian besar tekniknya digunakan untuk mengambil nyawa orang, dan membunuh orang tidak diperbolehkan dalam turnamen seni bela diri, jadi karena batasan ini, tidak aneh jika Hit tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Wus, 3 sosok melintas dan menghilang. Hanya dalam beberapa detik, bayangan buram terus muncul, dan bahkan tidak jelas apa yang sedang terjadi. Seluruh arena, yang panjang dan lebarnya ratusan meter, sudah tertutup jurang dalam yang bersilangan. Kawah dengan berbagai ukuran tampak seolah-olah telah mengalami pemboman peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu gelombang suara menghantam penghalang, menyebabkan riak-riak tampak seolah-olah cahaya dipantulkan. Saat semua orang menyaksikan pertarungan seru di bawah, di sudut yang terabaikan, Frieza sedang bergerak di tanah, perlahan merangkak ke tempat di mana pemandangan dari tribun penonton terhalang. Frieza bangkit dari tanah, ekspresi gila muncul dari matanya yang merah darah. Mengangkat kepalanya, 7 bola naga super yang menjulang tinggi mulai terlihat. Frieza dengan hati-hati menyembunyikan dirinya dan perlahan mendekati bola naga super itu. Ho, kalian tunggu saja, ketika raja ini memenuhi keinginannya, aku akan membunuh kalian semua satu persatu, terutama para Saiyan yang penuh kebencian dan dewa penghancur yang sombong. Frieza sangat membenci Saiyan dan dewa penghancur. Jika bukan karena mereka, bagaimana kaisar alam semesta yang bermartabat seperti dia bisa berada dalam kesulitan seperti itu? Tapi orang-orang inilah yang memberitahu dia keberadaan bola naga super. Haruskah dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberinya kesempatan ini? Hehe. Frieza tertawa rakus seolah-olah semua keluhan yang dideritanya sebelumnya menjadi sesuatu yang berharga. Bola naga yang luar biasa pasti bisa memenuhi keinginanku. Saat dia memikirkan hal ini, Frieza menjadi bersemangat, matanya yang menyala-nyala menatap bola naga super saat dia perlahan melayang menuju kehampaan tanpa mengeluarkan suara apapun. Bab 798, memenangkan rasa hormat. Sekitar 6 atau 7 menit telah berlalu, namun pertarungan di arena masih berlangsung seperti api yang berkobar. Setelah beberapa ronde pertarungan, Goku, Hit dan Mei Fei semuanya menderita luka besar dan kecil di tubuh mereka.
Saat dia terus menghabiskan energinya, aura Goku menjadi semakin kacau, dan dengan beban transformasi Super Saiyan Blue, kondisinya menjadi yang terburuk. Yang kedua adalah Mei Fei. Meskipun Dewa Super Saiyan legendaris, lebih unggul dari setiap Saiyan lainnya, dia tetap tidak tahan menerima cedera serius berulang kali. Wajah cantik Mei Fei sepucat salju, dadanya naik turun sambil terengah-engah. Penampilannya yang halus dan cantik terlihat cukup menyedihkan, namun nyatanya Mei Fei tidak membutuhkan belas kasihan sama sekali. Matanya masih cerah dan penuh kegilaan. Tak jauh dari mereka berdua, jari-jari Hit masih terulur, namun melihat sedikit getaran di antara jari-jarinya, terlihat bahwa ia juga telah menghabiskan banyak tenaga. Kekuatan yang dikonsumsi ketiganya hampir sama. Pertandingan sudah berjalan sejauh ini, sekarang tergantung pada ketahanan mereka. Siaya sepenuhnya asyik dengan pertandingan dan sudah memahami situasi ketiganya. Buk, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di tanah dan busur indah muncul di arena. Pukulannya dipercepat sekali lagi, gerakannya anggun dan penuh keindahan. Bayangan muncul beberapa kali, dan dalam sekejap, dia tiba di belakang Goku. Puci, Hit menarik tinjunya perlahan dengan sinar cahaya berkilauan berkelap-kelip di atas tinjunya. Pikiran Goku sangat waspada. Saat dia melihat arah serangan Hit, tubuhnya bergerak tanpa sadar. Dengan ketukan kakinya, dia bergerak mundur, menghindari serangan Hit dan kemudian terus bergerak, membuka jarak tertentu. Namun, serangan Hit tidak berakhir. Seolah-olah waktu telah sangat melambat, Hit tiba-tiba muncul lagi di samping Goku. Ini sudah berakhir untukmu. Saat suara acuh tak acuh Hit terdengar di telinganya, jantung Goku berdebar kencang dan pupil matanya berkontraksi. Ketika dia menoleh, dia melihat Hit sedikit menekuk jarinya, membentuk serangan. Oh tidak, hati Goku tenggelam, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Namun pada saat ini, energi tirani tiba-tiba mendekat, menimbulkan badai energi. Kilatan cahaya berbentuk bola yang sangat besar menghalangi pandangan semua orang. Mei Fei tertawa terbahak-bahak, suaranya yang lembut penuh pesona. Jangan melihat perawakan Mei Fei yang mungil, kekuatan serangannya tidak ringan. Energi yang kuat dan brutal keluar dari lengannya. Serangan kuat itu menimbulkan angin puyuh saat dia tiba-tiba muncul di pandangan Hit sebelum jatuh. Tiba-tiba diserang oleh serangan Mei Fei, Hit tidak punya pilihan selain menyerah pada rencananya untuk membunuh Goku. Dia memutar lengannya dalam posisi bertahan, menerima serangan yang jatuh dari atas. Ledakan, seolah-olah sebuah meteor jatuh ke tanah, tanah tiba-tiba retak dan muncul kawah besar. Separuh tubuh Hit tertanam di tanah dan bebatuan dengan jaringan retakan padat yang membentang di sekelilingnya. Setelah menyerang Hit, tubuh lentur Mei Fei, seperti seorang penari yang setiap hari berlatih menari, tiba-tiba miring saat dia berbalik dan mendaratkan serangan lagi ke Goku. Bang! Kekosongan itu bergetar, menyebabkan munculnya retakan. Sepertinya sebuah lubang besar telah dilubangi. Setelah Goku menerima serangan Mei Fei, dia terlempar mundur tak terkendali seperti bola meriam. Mengambil selusin langkah mundur secara berurutan, Goku mendesis dan mengangkat tangannya di udara sebelum menyatukannya. Segera setelah itu, sinar cahaya terang melesat ke arah Mei Fei dan Hit. Kamehameha, energi yang sangat besar dan kuat telah terakumulasi secara maksimal. Sinar cahaya yang terang itu seperti terik matahari dan ketika mendekati Mei Fei dan yang lainnya, terbagi menjadi dua bagian, satu bagian menuju Mei Fei dan bagian lainnya menuju Hit. Lewati waktu, seolah-olah waktu telah melambat, Hit memasuki ruang ilusi, dan ketika dia muncul kembali, ruang ilusi itu hancur, tetapi dia telah dengan sempurna melewati gelombang energi Goku. Sementara Mei Fei masih tertawa terbahak-bahak. Tinju naga. Gambar virtual berbentuk naga emas muncul dari tanah dan bertabrakan dengan gelombang energi biru, menciptakan suara keras seperti auman naga. Gemuruh, asap membubung dan api berhamburan, dan semua energi telah berubah menjadi turbulensi energi berkabut di tengah ledakan dahsyat. Setelah melepaskan gelombang energi, Goku jatuh ke tanah dan mengamati sekeliling dengan cermat, matanya berputar ke segala arah. Apakah kamu mencariku? Sosok ungu Hit muncul. Goku mencibir, lalu dia menundukkan kepalanya, berbalik dan tiba-tiba menghilang. Transmisi instan. Petik 2 tanda seru petik 2. Hit sedikit terkejut. Goku muncul lagi dan menyerang Hit dari titik butanya. Kejutan-kejutan guntur. Untuk turnamen ini, Goku sepertinya telah membuat rencana detail karena dia menggunakan teknik yang hanya diketahui oleh Master Roshi dan Krillin. Arus listrik yang kuat menyembur keluar saat kilatan cahaya menutupi seluruh tempat, dan ruang hampa yang luas menyala dengan kilat hijau tua. Diserang oleh kejutan guntur, Hit terasa mati rasa dan tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Ini adalah serangan yang mengubah Ki menjadi listrik. Karena melumpuhkan saraf, Hit tidak dapat menggunakan time skip untuk saat ini. Mata berkedip dengan kilatan aneh, kata Vados sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Champa meletakkan kepalanya di tangannya, merasa kecewa. Hahaha, kerja bagus Goku, sekarang dorong pria ungu itu ke arena, Beerus sangat bersemangat. Selama Goku mengalahkan Hit, Universe 6 akan tersingkir, dan apapun hasilnya untuk Universe 7, peringkatnya akan di atas Universe 6. Beerus, bajingan, jangan ingatkan aku. Mata Champa memerah karena marah. Beerus tidak menanggapi, bersiul di samping. Petik 2, petik 2. Tidak peduli seberapa banyak Champa dan Beerus berdebat, hal itu tetap tidak mempengaruhi pertandingan.
Ketika Goku mengendalikan kekuatan kejutan guntur dan perlahan mendorong Hit ke tepi arena, energi ungu keluar dari Hit. Lalu, dia meninju ke udara. Segera, hantu ungu bersiul saat menembus udara dan mendarat di lengan Goku. Situasi telah berubah dengan cepat. Goku, yang tadi masih berada di atas angin, bisa mendengar suara retakan saat tulang di lengannya patah. Goku menutupi tangannya yang kesakitan dan serangan arus listriknya berhenti. Hit terengah-engah saat dia melepaskan diri dari kejutan guntur. Apa yang terjadi tadi? Kenapa serangan Goku terhenti? Dia sepertinya menderita luka serius. Apa yang terjadi? Itu adalah keterampilan membunuh Hit. Suara dingin Vados menjawab pertanyaan semua orang. Melirik ke arah Goku, yang setengah berlutut di tanah, Hit menghela nafas. Saat hendak diusir keluar arena, Hit membuat pengecualian dan menggunakan skill asisinasinya. Meski hanya mengenai lengan Goku, namun jika sisa energinya tidak ditangani secepatnya, perlahan akan menyerang seluruh tubuhnya dan nyawa Goku akan berakhir di sini. Cepat dan akui kekalahan. Setelah Anda jatuh, Anda dapat segera dirawat dan menyelamatkan hidup Anda. Tidak perlu. Goku menyeringai keras kepala, berjuang untuk berdiri. Goku, ayah. Di tribun penonton, Bulma dan Goten berteriak cemas, namun mengetahui sifat Goku, mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk Goku. Kakarot tidak akan mudah menyerah, kata Vegeta. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Kakarot akan dalam bahaya? Siling bertanya pada Siaya. Siaya sedikit mengernyit dan berkata, tidak masalah, meskipun terjadi kesalahan, kami memiliki bola naga di sini. Dengan kekuatan ajaib bola naga, kita bisa menyembuhkan lukanya. Segera setelah Siaya selesai berbicara, Goku berdiri tegak di arena dan berteriak keras, dan nyala api biru muda mulai menyala dengan ganas. Tiba-tiba, seolah auranya menjadi lebih kuat, energi pembunuh Hit yang tersisa di tubuh Goku secara ajaib berasimilasi. Hah! Siaya berseru kaget. Setelah beberapa saat, Goku menatap tajam ke kejauhan dengan salah satu tangannya tergantung ke bawah. Setelah melihat ke arah Mei Fei, matanya beralih bola-balik antara Goku dan Hit, lalu dia mengerutkan kening dan berkedip seolah memikirkan sesuatu. Sepertinya aku bisa menggunakan beberapa keterampilan membunuh. Hit sedikit tertegun, tapi segera dia menunjukkan senyuman dan melompat mundur beberapa langkah, dan memberi isyarat dengan kedua tangannya untuk menyerang. Hit adalah orang yang sangat kontradiktif. Dia jelas seorang pembunuh, tapi perilakunya lugas dan jujur. Keteguhan tekad Goku telah memenangkan rasa hormatnya, jadi dia akan menggunakan beberapa teknik yang diizinkan. Babak 799, mimpi hancur dalam sekejap. Gunakan tanpa ragu-ragu. Mulut Goku terbuka membentuk senyuman. Meskipun dia hanya bisa menggunakan satu tangan, dia cukup menantikan pertarungan berikutnya. Suara mendesing. Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Bang! Suara ledakan tersebut menimbulkan gelombang besar yang kemudian menyebar. Boom, boom, boom. Bola energi yang meledak muncul di seluruh langit, menyala dengan menyilaukan. Energi kekerasan menimbulkan angin puyuh yang menakutkan sebelum menyapu seperti angin kencang dan ombak. Mereka berimbang. Mata Vegeta melebar karena terkejut. Di arena, Goku dan Hit bertukar gerakan dengan cepat. Berjuang adalah metode terbaik untuk memperbaiki diri. Goku yang berada di puncak Super Saiyan Blue sepertinya sudah membaik. Ranah Goku mulai membaik dan secara bertahap mengikuti kecepatan Hit. Karena Hit sering menggunakan teknik pembunuhannya, Goku kini dapat menghindarinya untuk sementara waktu. Ayo, Goku. Melihat semua ini, Krillin mau tidak mau terpengaruh dan berteriak keras. Saiyan itu benar-benar bisa bertarung setara melawan Hit. Champa tercengang. Meskipun Hit tidak menggunakan semua tekniknya, itu tetap mengejutkan. Champa sama, jika Saiyan itu terus meningkat, hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam ilahi tingkat kedua. Vados yang selalu menuangkan air dingin padanya, kembali berkata di telinga Champa. Vados, jangan bicara omong kosong. Itu fakta. Saya tidak menyangka Kakarot akan berkembang. Jika dia bisa sepenuhnya menguasai transformasi biru Super Saiyan, dia mungkin bisa memasuki alam ilahi tingkat kedua. Siling berkata dengan emosi. Bentuk kekuatan penuh Super Saiyan Blue tidak lebih lemah dari alam ilahi tingkat kedua. Tapi bukankah menurutmu tempat ini terlalu sepi? Dengan rambut emasnya yang berkibar, 18 tiba-tiba bertanya. Apa yang terlalu sepi? Lazuli artinya yang ada pertarungan Kakarot dan Hit. Tidak ada tanda-tanda Mei Fei. Jawab Siaya. Ya, kemana Mei Fei pergi? Bukankah dia paling suka berkelahi? Seru Miers, melihat sekeliling arena untuk mencarinya, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda Mei Fei. Kemana dia melarikan diri? Dia sebenarnya tidak bergabung dalam pertarungan Goku dan Hit. Bukankah dia baru saja bertarung dengan sangat antusias? Maka hanya ada satu jawaban. Dia menemukan sesuatu yang lebih menarik. Hampir di saat yang sama, Siaya dan yang lainnya, yang memahami kepribadian Mei Fei, semuanya memiliki pemikiran yang sama. Namun pertanyaannya kemana perginya Mei Fei? Oh, dia di sana. Majin Buu sedang menghisap jarinya sambil menyipitkan matanya dan mengarahkan jari lainnya ke kawah yang tidak mencolok di sudut arena. Mei Fei berdiri diam sambil menatap kosong ke langit berbintang yang cerah di luar penghalang. Dia sepertinya sedang melihat sesuatu yang menarik. Apa yang dia lihat? Dengan pertanyaan seperti itu, mata semua orang bergerak ke arah itu, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di langit berbintang yang dalam.
Penglihatan mereka tajam, sehingga meski jaraknya ribuan kilometer, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Melihat dengan cermat, mereka menemukan hal yang tidak biasa. Sosok putih diam-diam terbang menuju langit berbintang. Di sana, 7 bola naga super seukuran planet melayang. Frieza, cahaya dingin muncul di mata Xia. Tidak peduli bagaimana Frieza meninggalkan tempat tersebut, tujuannya sudah jelas. Dia mengincar bola naga super. Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulut Xia saat dia memandang Frieza dengan mengejek. Kasihan sekali, mustahil bagimu untuk mendapatkan bola naga super sekeras apapun kamu berusaha. Karena Frieza tidak mengetahui bahwa untuk membuat permintaan pada bola naga super, ia harus menggunakan bahasa ilahi, namun informasi penting tersebut, Frieza tidak mengetahuinya sama sekali. Aku akan pergi dan melihatnya. Xia memberitahu mereka, lalu tiba-tiba menghilang. Siling dan Miers mengangkat bahu dan mencibir, mengantisipasi apa yang akan terjadi pada Frieza. Di langit berbintang yang luas dan tak berujung, 7 bola naga super berwarna oranye berjajar rapi, ukurannya yang sangat besar setingkat planet tampak luar biasa. Frieza sekarang sangat dekat dengan bola naga super, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gila, mata merah darahnya berkedip karena kegembiraan. Sedikit lagi dan aku akan segera bisa membuat permintaan. Frieza berhati-hati saat dia bergerak di sekitar bola naga super dan bersembunyi di baliknya, seluruh tubuhnya tersembunyi oleh bola naga super yang berukuran sangat besar. Padahal, dia tidak tahu kalau keberadaannya sudah lama terbongkar. Tidak hanya Xia dan yang lainnya yang mengetahuinya sejak lama, tapi juga Whis, Vados, dan Kusu. Bagaimanapun juga, penghalang di sekeliling arena dibangun oleh mereka bertiga. Jika seseorang keluar, tentu saja mereka akan mengetahuinya, tetapi mereka tidak mau memperhatikan orang seperti dia. Frieza, apakah kamu ingin membuat permintaan pada bola naga super? Tiba-tiba mendengar sebuah suara, Frieza berkeringat dingin dan jantungnya bergetar hebat. Dia berbalik dan melihat wajah yang sangat dia benci. Pupil matanya tiba-tiba menyusut menjadi titik kecil dan matanya menjadi merah. Saiyan, sebuah suara keluar dari bibirnya. Suaranya seperti setan yang meneteskan darah, dingin dan penuh kebencian. Kenapa? Kenapa orang ini muncul di sini? Apakah dia sudah mengetahui gerakanku? Seluruh tubuhnya menggigil, Frieza hanya bisa gemetar. Sedikit saja dan aku bisa membuat permohonan pada bola naga. Bagaimana Saiyan ini muncul di hadapanku? Apakah surga benar-benar tidak menyukainya? Beberapa selalu kehabisan tenaga untuk menghentikannya ketika dia akan sukses. Sebenarnya jika kamu ingin membuat permintaan, aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu hanya punya satu kesempatan. Jangan salahkan saya jika saya tidak menunjukkan kebaikan kepada Anda setelah itu. Tiba-tiba mengubah nadanya, Xia mengizinkan Frieza menggunakan bola naga super. Benar-benar, Frieza penuh keraguan. Apakah Saiyan ini benar-benar baik hati? Apakah ada jebakan? Tapi dia tidak punya pilihan untuk terlalu memikirkannya. Dia akan melakukan segalanya untuk keluar dari situasi putus asa ini karena dia sudah tidak punya jalan keluar. Dewa penghancur, Super Saiyan, semua orang ingin membunuhnya dan bola naga adalah satu-satunya kesempatannya. Aku tidak berbohong padamu, dan tidak perlu berbohong padamu. Suaranya acuh tak acuh, dan sepertinya dia sama sekali tidak berbicara dengan orang hidup. Ho ho ho, Frieza mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Saiyan benar-benar ras paling bodoh yang pernah dilihatnya. Sombong, dan cuek, semua kekurangan ras inferior bisa dilihat pada orang Saiyan. Tapi kemudian Frieza tersenyum bahagia. Jika orang Saiyan tidak bodoh, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan? Bola naga super, inilah aku. Dia akan segera dapat memenuhi keinginannya. Hahaha, Saiyan, dewa penghancur, kamu akan segera menyesalinya. Tapi Frieza tidak melihat bahwa ketika dia sedang bersemangat, sebuah cibiran muncul di mata Saiyan, yang dia anggap bodoh. Ketiga malaikat di arena juga memperlihatkan tatapan acuh tak acuh di mata mereka. Ayah juga muncul di sana. Mata Mei Fei melengkung ke bentuk bulan sabit, berharap dia bisa berlari untuk melihatnya. Frieza menarik napas dalam-dalam, meski tidak ada udara di luar angkasa dan berusaha menenangkan pikirannya seolah-olah berada di planet. Melihat ketujuh bola naga super raksasa, Frieza merentangkan tangannya dan berteriak dengan sangat antusias. Shenron, keluar dan penuhi keinginanku. Jadikan aku abadi dan abadi. Kesunyian, keheningan yang berat dan mengganggu. Setelah menunggu beberapa saat dalam diam dan tidak melihat fenomena apapun yang menggemparkan dunia, Frieza membuka matanya dengan bingung dan menggerakkan anggota tubuhnya, namun dia tidak merasakan perubahan apapun. Apakah bola naga memenuhi keinginanku? Atau apakah kekuatan bola naga begitu kuat sehingga aku tidak bisa merasakannya sama sekali? Ya, bola naga bahkan bisa mencapai kebangkitan. Tidak ada alasan mengapa keinginanku tidak terpenuhi. Frieza menyipitkan matanya dan mencoba mencari tahu. Dia melakukan tes sambil membuat luka dalam di lengannya yang lain dengan jari-jarinya dan darah mengalir keluar dari luka itu. Namun saat darahnya menetes, lukanya masih belum sembuh. Apa yang telah terjadi? Hahaha, Frieza, apa menurutmu keinginanmu sudah terkabul? Lihatlah bola naganya, apakah sudah menghilang? Dalam keadaan normal, bola naga akan berubah menjadi batu dan menghilang saat keinginannya terpenuhi. Lagi pula Shenron bahkan tidak muncul sekarang, kan?
Frieza terkejut dan berkata dengan heran, apakah maksudmu keinginanku belum terpenuhi? Mengapa? Aku sudah membuat permohonan pada bola naga. Petik 2. Ketidaktahuan sungguh menakutkan, Anda perlu menggunakan bahasa dewa saat membuat permintaan pada bola naga super, dan bola naga kristal itu juga memerlukan bahasa khusus untuk membuat permintaan pada bola naga tersebut. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku nyanyian pemanggilan dalam bahasa dewa atau bahasa khusus? Agar kamu bisa memanggil Shenron. Siaya menggelengkan kepalanya, suaranya menjadi dingin. Apa menurutmu aku akan berbaik hati mengizinkanmu membuat permintaan? Apakah aku bodoh? Tidak, karena aku tahu kamu tidak bisa memanggil Shenron sama sekali. Petik 2, petik 2. Frieza membeku. Saya ditipu. Sebuah cahaya muncul di benaknya sebelum ekspresi Frieza menjadi jelek. Di planet Namek, Sorbet telah menjelaskan bahwa untuk membuat permintaan pada bola naga planet Namek, dia harus menggunakan bahasa planet Namek. Demikian pula, bahasa khusus juga harus diperlukan untuk bola naga lainnya. Bibir Frieza bergetar saat wajahnya menjadi pucat, aku sebenarnya mengabaikan informasi penting seperti itu. Babak 800, menghilang dari ruang waktu. Ada terlalu banyak pasang surut dalam hidup. Setelah memahami rahasia cara menggunakan bola naga super, ekspresi Frieza menjadi semakin seram. Siapa sangka untuk menggunakan bola naga super, ia membutuhkan bahasa ilahi yang spesifik. Wajah Frieza terasa dingin dan dia bisa merasakan hawa dingin menjalar di anggota tubuhnya. Tiba-tiba, dia bisa merasakan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu seperti bahasa ilahi? Sama seperti manusia menghitung kekuatan pertempuran secara berbeda dari para dewa, bahasa ilahi juga berbeda dari bahasa manusia. Setidaknya, bahasa ilahi hanya diketahui oleh dewa tingkat Kai tertinggi. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ambisinya, harapannya, semuanya berakhir di sini. Frieza tidak berdamai dan berjuang, kegilaan di hatinya ingin dia menghancurkan seluruh dunia sepenuhnya. Memang Frieza adalah orang yang egois. Jika dia tidak dapat memperoleh sesuatu, maka orang lain juga tidak dapat memperolehnya. Pikiran-pikiran gila muncul di dalam hatinya, tetapi begitu ide-ide itu terbentuk, hawa dingin yang sangat dingin menyerbu ke dalam hatinya, dan tiba-tiba, seolah-olah air dingin dituangkan ke dalam hati Frieza yang bergejolak. Melihat si ayah yang menatapnya dengan acuh tak acuh, Frieza bergidik dan dia bisa merasakan hatinya hancur. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ke samping. Kamu akan membunuhku sekarang. Suara serak Frieza terdengar suram dan dingin sambil memancarkan aura gelap yang tidak nyaman. Kamu harus mati. Si ayah menatap lurus ke mata Frieza sambil mengangguk acuh tak acuh, tanpa ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya. Brengsek. Pandangan acuh tak acuh di matanya seperti dewa yang menatap semut. Pandangan seperti itu sangat menusuk hati Frieza yang angkuh dan membuatnya geram. Namun sedetik berikutnya, Frieza menjadi tenang. Dia tidak mengeluh secara histeris dan panik, dan dia tidak melakukan perlawanan apapun. Bukankah itu hanya kematian? Bukannya dia belum pernah mengalaminya sebelumnya? Mengangkat kepalanya, dia menatap si ayah dengan kebencian yang mendalam di matanya. Suatu hari dia akan membalas dendam atas semua penghinaan yang dia derita hari ini. Sangat disayangkan, saya baru saja datang ke dunia ini dan tidak punya banyak waktu untuk menikmati hidup saya di sini sebelum saya harus kembali ke tempat menjijikkan itu. Tempat yang Frieza bicarakan adalah tempat seperti taman di neraka yang bahkan lebih tidak nyaman daripada api penyucian, apalagi ketika malaikat kecil mengelilinginya dan terus bernyanyi. Benar-benar penuh kebencian. Ngomong-ngomong, tunggu saja, Saiyan, suatu hari nanti aku akan membalas penghinaan ini dengan bunga. Frieza menatap si ayah, matanya yang merah darah dan dingin tampak seperti ingin mencabik-cabiknya. Si ayah memandang Frieza yang tiba-tiba tersadar karena terkejut dan tersenyum cerah. Kemudian, dia mengembunkan bola energi terang berwarna abu-abu keperakan dari udara tipis di tangannya. Segera setelah energinya melayang ke atas, ia terus melahap ruang di sekitarnya karena sinar cahaya terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengambang di batas ruang yang samar-samar terlihat. Belum pernah melihat energi yang berbeda dari energi ungu Dewa Penghancur, Frieza bisa merasakan bahaya yang ekstrim. Frieza, menurutmu apakah kamu masih punya kesempatan untuk kembali ke dunia bawah? Si ayah berkata pada Frieza sambil tersenyum. Bagaimana apanya? Frieza linglung sejenak sebelum bertanya dengan gelisah. Aku juga akan menghancurkan jiwamu, bukan hanya dirimu yang sekarang, tapi juga dirimu dari alam semesta lain dan garis waktu yang tak ada habisnya. Semua jejak yang berhubungan denganmu akan terhapus. Apa? Frieza terkejut. Dia tidak begitu mengerti arti kata-kata si ayah, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Saiyan di depannya tidak bercanda. Apa kamu bilang, kamu akan menghancurkan jiwaku? Mata Frieza membelalak tak percaya, suaranya bergetar. Dia sama sekali tidak setenang sebelumnya, kalau saja tubuh fisiknya mati, jiwanya masih bisa hidup di dunia bawah dan dia mungkin punya harapan untuk kembali lagi di masa depan, tapi kalau bahkan jiwanya pun tidak ada, akan ada benar-benar tidak ada harapan. Apalagi saat pihak lain mengatakan ingin menghapus segala sesuatu tentang dirinya. Artinya, meskipun alam semesta paralel tercipta, dia tidak akan bisa hidup kembali. Dia tidak meragukan apakah pihak lain memiliki kemampuan seperti itu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kebencian di hatinya seperti sungai yang deras mengalir keluar. Merasakan bahaya bagi nyawanya, Frieza tiba-tiba meraung dan melawan.
Dia mengumpulkan energi dingin di telapak tangannya, meletus dengan kekuatan terakhirnya. Sinar energi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari telapak tangan Frieza, menyerang ke arah Xia. Bukan kamu yang memutuskan. Mata Xia bersinar dan dia mendorong energi abu-abu perak di tangannya ke depan. Dia menyaksikan energi hitam dan padat dengan cepat hancur setelah menyentuh energi abu-abu perak. Seolah tertarik oleh pusaran besar, pusaran itu lenyap sama sekali. Segala sesuatu yang menghalangi Xia dimusnahkan di tengah kekuatan energi ruang waktu yang dahsyat. Tidak mustahil. Melihat serangan kekuatan penuhnya begitu mudah dimusnahkan oleh lawannya, bola mata Frieza menonjol keluar dari matanya dan wajahnya menjadi berubah. Jangan menipu dirimu sendiri saat kamu akan mati. Frieza, sudah waktunya kamu mengucapkan selamat tinggal. Di tengah mata Frieza yang penuh keputusasaan, Xia dengan dingin mengumumkan hukuman matinya. Kepunahan, ledakan, energi abu-abu perak segera meledak dan seperti api suci yang berkobar membakar semua zat kotor di dunia, segala sesuatu yang disentuhnya jatuh ke dalam jurang dan hancur. Kepunahan adalah teknik penilaian absolut dari seseorang yang memiliki penguasaan luar biasa atas ruang waktu, lebih menakutkan daripada energi kehancuran, milik dewa penghancur dan pemusnahan, milik Xia sendiri. Dalam sekejap, tubuh Frieza terus menghilang sebelum berubah menjadi debu bintang. Tidak, saya, aku tidak bisa mati. Frieza berteriak sedih. Tapi itu tidak ada gunanya. Rasa sakit yang luar biasa melonjak ke dalam hatinya saat tubuh dan jiwanya perlahan-lahan terbakar, dan setelah sekitar 0,1 detik, kepala Frieza hanya tersisa. Mata merahnya menonjol keluar dan ekspresinya berubah saat dia terus berteriak dengan suara yang menyayat hati dan tragis. Mati, Xia memandang Frieza dengan dingin. Energi abu-abu perak segera menjadi lebih kuat. Tidak. Teriakan melengking itu berhenti tiba-tiba, dan detik berikutnya, kepala Frieza hancur, berubah menjadi bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tubuh Frieza benar-benar menghilang, kekuatan, kepunahan, tidak menghilang, tetapi terus membakar jiwanya, dan kemudian cahaya menyala beberapa kali sebelum kemampuan ruang waktu menembus penghalang ruang dan waktu dengan kekuatan yang sangat besar dan pergi ke era yang lebih jauh. Melampaui ruang waktu tempat Xia berada. 3 alam semesta paralel lainnya, dunia bawah. Frieza yang terbungkus seperti pangsit dan digantung di batang pohon, tiba-tiba gemetar dan menjerit tanpa suara. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia perlahan berubah menjadi debu dan menghilang. Di dunia bawah, jiwa adalah energi dengan jejak khusus. Setelah menghilang, tidak akan pernah muncul lagi. Malaikat kecil, di sekelilingnya menghentikan nyanyian dan tarian mereka yang meriah, dan melihat ke batang pohon yang telah menjadi kosong, orang di sana telah menghilang. Hal seperti itu terjadi di beberapa alam semesta paralel lainnya, dan semua Frieza saat ini di multiverse menghilang. Kekuatan, kepunahan, tidak berhenti sampai di situ. Kembali ke masa lalu sambil mengikuti Timelin. Dahulu kala, ekspresi Frieza muda yang sedang bertarung dengan kuler tiba-tiba menjadi kaku, matanya menjadi gelap dan tubuhnya menjadi kabur untuk beberapa saat, namun segera mengeras kembali sebelum ia terus bergerak sepanjang lintasan sejarah. Selama pertempuran penghancuran planet Vegeta, Frieza tertawa terbahak-bahak saat bola penghancur besar mengembun di jarinya yang terentang, tetapi saat berikutnya matanya menjadi kosong dan dia mati, tetapi bola api yang berkobar terus berjatuhan. Dalam pertempuran menentukan di planet Namek, Frieza, yang berwujud putih keperakan, bertarung melawan Xia. Dia, yang sempat berada di atas angin untuk sesaat, tiba-tiba gemetar hebat tanpa alasan, sampai planet Namek hancur total. Kekuatan, Extinction, benar-benar memusnahkan keberadaan Frieza, tidak hanya seluruh Frieza di masa sekarang yang musnah seluruhnya, namun yang ada hanya sesosok hantu yang tersisa dalam sejarah, yang terus mengikuti lintasan sejarah, namun tidak lagi punya pemikiran sendiri. Kehancuran Frieza tidak dapat diubah setelah Xia menggunakan kemampuan, Extinction, dari Time King. Dalam ruang, waktu, dan sebab akibat, yang nyata sepenuhnya berubah menjadi ilusi. Melihat tempat Frieza menghilang, ekspresi Xia tidak sedih atau bahagia. Baginya, membunuh Frieza seperti membunuh orang yang tidak berarti dan tidak ada perasaan yang tidak perlu. Paling-paling, dia dengan tenang menghela nafas dan berkata, dia sudah mati. Selain itu, tidak ada yang lain. Ini adalah kedua kalinya Xia menggunakan kemampuan, Extinction. Pertama kali adalah ketika dia menghancurkan Demigra. Xia terkejut dengan kekuatan kemampuan ini, dan dia sepertinya telah menemukan cara untuk mencapai alam ilahi tingkat kelima darinya. Energi kehancuran, God of Destruction sebagian besar terkait dengan materi spasial, tetapi, Extinction, menyentuh kekuatan absolut dari kausalitas dan waktu. Butuh banyak waktu untuk mempelajarinya. Jika dia dapat memahaminya meski hanya sedikit, maka itu akan sangat membantunya untuk maju ke alam ilahi tingkat kelima. Setelah dengan tenang berdiri diam beberapa saat, Xia tiba-tiba tersenyum, berbalik dan menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat turnamen. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.